Kita yang paling penting adalah tahu tentang tubuh kita sendiri, gitu ya. Dan orang selalu bilang masturbasi itu salah, dosa, nggak boleh sama agama. Banyak teman-teman saya juga dok, gitu, itu yang dia minum obat kuat lah atau apalah perempuan gitu. bisa lah obat kuat ada. Klitoris itu satu-satunya organ di tubuh kita yang fungsinya cuman pleasure doang, nggak ada fungsi yang lain. Hai, halo, ketemu lagi sama saya Inge di Si Paling Podcast. Obrolan paling receh, random, tapi apa? Lupa dia, relate. Kalau ngomongin soal Ibu sesuatu kenapa yang sih relate, lupa terus. enggak, gue tuh lagi kurang bahagia ya? Bahagianya bahagia gitu. Cuman ada di pikiran gue sesuatu yang mau gue ceritain sama lu, tapi gue malu gak diceritain, tapi jadi pikiran terus. Coba Nge. di spill. tentang rahasia lah, malu gue. Ini nih ya. Soal perempuan, hasrat gairah aku. Hasratnya terbendung ya Bu ya. Atau berapi-api tapi tidak bisa dilampiaskan. Berapi-api. Oh, justru berapi-api. Kok beda ya sama gue ya? Tuh, kita ngomongin hal yang sama gak nih? Sama gak nih? Apa sih hasrat? Apa sih belanja? Itu udah pasti, Oh, namanya oke. juga perempuan. Tapi ada satu hasrat yang gue rasain sejak gue umur 40-an ini, itu semakin membara. Gue semakin meredup. Bahaya banget itu. Kita lagi ngomongin tentang women's health, Seksual. khususnya pleasure. Nah, gimana? Aduh, gue udah merinding sendiri nih Loh, dengernya. kok bisa lu yang merinding orang kita belum mulai. Jadi, kita mau ngomongin tentang pleasure. Tapi bukan sama Aquamalea. Aquamalea mah Kita cetek, mah cuman ilmunya bisa nggak ada. ngomong-ngomong doang, Iya. tapi nggak benar. Ini sudah ada ahli pakar tentang women sexual health. Jadi di sini kita sudah ada Dr. Yeni SPOG. Terima kasih. Dokter Dengan Yeni ini senang super hati. sibuk dan aku happy Enggak. banget beliaunya mau datang ke kita untuk sharing hal yang dianggap tabu. Aku tuh justru excited banget mau datang ke sini, tahu nggak Gitu sih? ya, Dok, Iya, ya? menurut aku tuh berterima kasih banget kalian dengan gegap gempita gitu kan, dengan keberanian yang luar biasa cewek-cewek bicara tentang hal ini gitu. Iya. Karena kan biasanya itu cewek ngomongin tentang seks pasti dianggapnya nakal. Betul Kalau dong. cowok ngomongin tentang seks itu dianggap jantan. Bener, Jantan jantan, dong, bener-bener. gile Iya ya, kalau kan? misalkan cowok cerita, gue tuh abis punya pengalaman gini, mereka bangga. Iya. Kalau kita kayak korban gitu loh, jadi malu. Iya nggak sih dok? Kok gitu sih gitu ya? Jadi Kok lu lu ngomongin itu? lu ini deh, lebay deh, kayak lu terlalu berapi-api, hasrat lu terlalu hiperseks. Ya itu dia, dianggapnya sebagai perempuan nakal. Padahal itu hak kita. Mendapatkan pleasure itu adalah hak kita, dan itu sama persis derajatnya sama dengan hak pleasure-nya si laki-laki. Jadi bener dua-duanya. Dua-duanya Nggak harus ada yang bahagia, iya happy. benar. Nah kalau kita yang umurnya udah 40 tahun ke atas, kita kan sudah berbelas tahun ya dok melakukan kegiatan seksual itu ya. Jadi kayaknya sudah mulai expert gitu ya. Nah itu dia, betul Apalagi, banget, betul iya. lagi. Tadi melihat dua ya keadaan yang jauh berbeda, satunya mulai dar-der-dor, yang satunya mulai meredup. Dua-duanya normal, masing-masing ada alasannya Tas dulu sendiri. dong, normal. Gitu. Jadi nggak perlu diperdebatkan gitu, karena secara scientific base itu, secara kenyataannya sendiri di lapangan setiap hari aku ngobrol sama pasien-pasien, dua-duanya memang betul ada. Oke, Gitu. dok, yang dar-der-dor ini apakah karena memang dulunya mungkin biasa-biasa terus akhirnya sekarang mulai memuncak? Nah, yang meredup ini apa karena dulu dia terlalu dar-der-dor akhirnya meredup? Gitu, ada dipuas-puasin yang dulu ya. Atau kayak, Enggak. "Aku sudah lelah gitu kan ya? Enggak. Jadi aku sudah bosan. Gitu, jadi memang human body is very unique gitu ya. Satu dan lainnya itu sangat unik gitu. Yang satu mulai
pede banget Iya. ya. Kemudian sudah mapan secara finansial, anak-anak sudah mulai besar ya. Kemudian sudah mengenal pasangan dengan pasti, sudah lebih menerima tubuhnya dengan ya apa adanya gitu. Terus kemudian hubungannya juga koneksinya, komunikasinya semuanya udah bagus. Jadi bisa dikomunikasikan, oh fantasi seksual gue kayak gini nih. Terus suami juga udah lebih tahu where to touch gitu kan. Oh kebiasaannya nih kalau digini dia suka, kalau di sini dia nggak suka. Jadi kita juga lebih lepas ya kan, lebih merasa nyaman, lebih pede lagi dan bisa lebih menikmati aktivitas seksual kita. Itu kalau gitu. yang menanjak sampai akhirnya dar-der-dor. Dar-der-dor. Iya. Kalau yang tiba-tiba Meredup. set. Nah, itu yang sebagian besar 43% wanita mengalami hal itu. Gitu. Jadi you are not the only one. Kenapa sayang. sih, Dok? Ya, Kalau itu dar-der kan udah nggak usah dicari tahu penyebabnya ya. Kalau yang Harus dicari tahu dong kenapa kamu dar-der-dor. padam. Apa Meredup sih yang apa bikin padam? Hampir padam mungkin ya. Oh, bahaya nih. Apa yang enggak, bikin sebenarnya padam, Dok? enggak ya. Jadi dia itu kita ada yang kita sebut sebagai fase perimenopausal state ya. Itu menginjak di usia semuda 35 tahun. Oh. 35 tahun kita sudah mengalami itu, mulai hormon kita, hormon kewanitaan kita, estrogen, progesteron, testosteron gitu ya, yang membawa kita jadi happy, jadi sabar, perempuan jadi lembut, jadi jadi glowing, cantik, Keibuan bahagia. lah ya, Dok, Ya, ya. itu semua itu hormon-hormon kewanitaan kita yang menyebabkan seperti itu. Nah, di usia 35 sampai 40 tahun itu dia mulai declining, mulai menurun gitu. Ya, masuk ke usia 40-an itu udah banyak banget penurunannya secara signifikan. Itu yang kadang kita nggak bisa mengenalin diri kita sendiri, sampai kita nggak tahu apa Ini sih yang apa ya? terjadi sama aku. Mulai nggak bisa tidur, mulai cranky, mood swing. Itu saya kenal deh ciri-ciri itu. Itu ya, ada ya. Ciri-ciri ada ya Aku kayak juga gitu. kenal banget tuh. Ya, oke. Jangan-jangan orang kita sama nih Dok, yang kita maksud. Makanya aku kenal Dokter Yeni. Oh, Kalau gitu aku ya. kenal Kamu ya. terbuka kan sudah. Iya, iya, dan itu bukan satu hal yang malu untuk diakui ya. Itu justru kita sharing sama perempuan-perempuan lain. Makanya aku bilang I'm so happy untuk datang ke sini gitu ya, karena kalian mau membuka wacana ini, memberikan edukasi kepada wanita-wanita di luar sana ya, dari sesuatu yang tabu disembunyikan menjadi edukasi. Iya. Gitu kan, dari sesuatu yang mungkin tidak bisa dibicarakan jadi sesuatu yang ternyata bisa membuka mata orang banyak dan mudah dipahami. Oh ternyata gue normal ya. Iya. Senormal itu, Iya. bukannya gue yang salah, bukannya Iya. aku nggak mau sama suami. Suami juga oh ternyata bukan kesalahan itu ada di Iya. gue ya. Iya. Ternyata Bukan memang aku harus ganti pasangan ini enak gitu aja. ya. Jambak ya. Bukan ganti pasangan. Itu siapa yang mau ya? Enggak tahu. Iya. Mungkin ada di luar sana. Iya, ya itu kan kalau masalah ganti pasangan dengan orang lain, bergonta-ganti pasangan, itu adalah pribadi sebenarnya ya. Itu keputusan pribadi dari orang tersebut. Jadi nggak ada salahnya. Apa karena kita yang kurang? No, jangan. Kalian itu berarti banget gitu ya. Iya. Jadi itu emang ya dianya aja, nggak ada hubungannya sama kita. Gitu Sama lah ya. dengan sama dengan laki-lakinya juga begitu gitu ya. Mereka misalnya apa sih dok yang salah dari aku? Kenapa istri aku kayak gini? Kayak aku nggak diharapkan lagi, kayak aku nggak mau lagi, dia dicolek juga nggak mau. Iya, Dok, betul Ya, sih. please do understand kalau memang perubahan itu bukan salah si perempuannya juga, salahin hormonnya. Oh. Perempuan itu setiap harinya adalah 80% dikuasai oleh hormon. Begitu dia fluktuatif, begitu dia bergejolak ya, hidup dia kayak roller coaster juga. Iya. Kadang up, kadang down gitu. Makanya perempuan itu 80% lebih banyak didiagnosis sebagai anxiety. Padahal ternyata penyebabnya adalah si hormon itu. Ini terjawab banget. Jadi di pertemanan kami dok, itu memang mereka merasa anxiety-nya berlebihan seiring bertambahnya usia dan masuk perimenopause itu. Ternyata memang ada stage itu ya. Memang ada dan itu real, betul gitu. Ini
cerita yang tiap hari saya alami. Tadinya mungkin dia kemana-mana sendiri, terbang sendiri. Sekarang udah sampai airport, telepon saya nangis-nangis, "Dok, aku takut terbang. Tolong aku apa ya? Kenapa? Diapain? Akhirnya dia ke klinik, kita kasih mungkin obatnya dia lupa minum karena dia dalam menopause hormonal treatment, jadi MHT. Dalam terapi MHT dia lupa minum obat beberapa hari ini, ya udah flare up, jadi muncul semua rasa anxiety itu, nggak bisa tidur, mood swing, marah-marah, bahkan segampang ternyata Zoom linknya nggak bisa masuk nih, komputernya diambil, dia buang, dilempar, pang. Kalau saya dok ngelihat video di TikTok, di Instagram yang menyentuh itu nangis dok. Sama dong. Sama kan ya? Kemarin berhari-hari nangis gara-gara tabrakan kereta Tragedi kemarin itu. ya. Aduh Bener. itu nggak tahan Itu saya banget. sampai susah tidur. Akhirnya saya memilih untuk tidak melihat gitu karena Iya, bener. baru baca sedikit, lihat gambar sedikit itu udah nangis. Iya, kita Kayak mau sedih banget mau gitu. posting turut berduka cita aja, mau bikin postingan itu aja jadi berulang kali nggak jadi lagi. Iya. Ini apa sih gitu. Iya. Sebegitunya memang kita perempuan keadaan ya, Dok. kita perempuan tuh seperti itu gitu. Kalau suami bilang, baik banget sih anaknya cuma pergi sekolah doang ditangisin gitu. Iya. Anaknya ya kan nanti dia juga liburan lagi, nanti juga balik lagi. You don't understand me. Nah, itu kata kuncinya, kamu nggak ngerti aku. Iya, ya kan. Nah, betul. terus kita gimana dealing dengan itu? Kalau kita udah tahu orang nggak ada yang ngerti kita harus gimana dok? Dokter Yeni ngertiin kamu, don't Oke, worry. jawabannya. Yeni, catat ya. Dokter Yeni ngertiin. Jadi gitu, jadi kita cari akar masalahnya. Si biang keroknya nggak ada lain selain hormon ini. Ya, apapun itu ya, dulu kan kita juga hidup dengan manusia yang sama, lakinya dia aja. Dulu kita terima, dulu mungkin dia lebih jelek dulu daripada sekarang ya kan. Sekarang dia lebih cakep, lebih Karena duitnya wangi. juga lebih banyak Iya, dong. itu dia masalahnya ya kan, gitu. Ya perubahan-perubahan dikit oke lah gitu. Ya, tapi kenapa kok kita jadi sebel ya gitu. Bahkan ada pasien aku yang relate banget. ada telepon, nama suaminya belum nyaut, udah, gue pengen marah gitu. Padahal sampai anaknya bilang, "Mami, you don't even know, Papa mau ngomong apa, Iya. Mami belum tahu, Mami udah bilang kesel aja sama dia." Korbannya selalu Ini gue suami banget nih. gitu. Ngapain sih telepon gitu? Iya, itu kayak gitu. Nah itu Iya. karena hormonnya kita juga nggak salah, bukan salah kita juga. Nah itu juga yang mempengaruhi pleasure ya dok. Iya, Karena pasti. kita ngelihat suami makin sebel, akhirnya untuk Boro-boro berhubungan mau. seksual jadi nggak enjoy Iya, gitu. Kalau laki kan desire dulu baru connection, ya Iya, saya denger ya. Kalau perempuan tuh connection dulu baru desire. Gimana mau connect? Gua ngeliat lo aja enak gitu ya. Iya, jadi itu lagi kita ya. Jadi tahap-tahap pleasure tadi itu biar mencapai pleasure kan ada di buntu terakhir. Yang sebelumnya kan ada sexual desire. Hasratnya harus muncul dulu. Kita punya nggak hasrat seksual gitu ya. Kemudian ada hasrat seksual dirangsang, kita bisa terangsang nggak? Arousalnya ada Kalau apa nggak enggak? bisa? Kalau nggak bisa sampai situ nggak akan sampai si pleasure ini jauh Iya, banget maksudnya dia ada kalau di nggak belakang bisa gitu. kita mau ngapain? Padahal kan apa ya? kegiatan itu harus berlangsung saat itu dong. Nah itu dia satu titik tadi itu baru 2 tahap ya. Iya. Yang ketiga kalau orang desire-nya ada, arousalnya ada, kemudian terjadi penetrasi misalnya, terjadi hubungan seksual, kemudian terjadi orgasm, ya mungkin di situ baru muncul si pleasure itu gitu ya. Jadi klimaks dan orgasm itu berbeda. Oh gitu, baru tahu nih gue. Ya, Oke jadi dok. klimaks itu mungkin lebih sekedar gue sampai puncak nih. Tapi orgasm itu lebih melibatkan banyak banyak multifaktor gitu ya. Ada sentuhan, ada secara emosional juga terpenuhi. Kayak ibaratnya kalau kita lagi hubungan seksual, misalnya masturbasi sendiri, that's only climax gitu. Tapi kalau kita menemukan orang yang tepat gitu ya, orang yang tepat ya, yang tahu banget sama kita merasa aman, kita merasa terlindungi gitu ya, kita merasa nyaman.
dan tercapai itu ya that's it, orgasm. Atau gitu. mungkin bisa dibilang begitu kita mencapai orgasme itu kita bahagia ya dok? Iya dong, kayak hormon-hormon bahagia kita Itu emang keluar keluar semua, bener, oksitosin ya kayak dicurahkan beribu kebahagiaan gitu. ini kan Jadi glowing, itu Glowing, cara betul. paling Itu berhari-hari ya, gampang. Ah iya, dan bahagia gitu. Ya, Makanya kita beda kalau ya. kalau godain teman-teman kita kan gitu, ih jutek banget, pasti belum orgasme. kita dulu gini galak banget pasti nggak dapet jatah. Itu ternyata Guyonan itu benar, guyonan itu benar, secara saintifik itu betul. Kalau di laki-laki dok, itu kan cenderung stabil ya, bahkan di usia Oh 40. enggak juga, juga. sayangku, enggak. Oh, Ya mereka saya juga Ada sama. masa-masanya dia enak sama kita dok? Oh ada. Ada ya? Sama, sama kok. jadi Sama, kita nggak persis. boleh Kalau kita mengalami menopause, mereka juga mengalami andropause Oke. gitu. Yang tadinya kalem banget nih jadi cerewet banget. Oh, mungkin Gitu. itu. Oh, ya. Ya, Terjadi atau enggak, pada- atau enggak dia diem kita. aja. Ada Ada gue. Iya. Atau enggak dia diem aja, nggak mau, bukannya dia benci sama kita, enggak, karena dia juga dealing sama kebingungan dia sendiri menghadapi dirinya. Kenapa kok gue gampang capek, udah bangun tidur cukup banyak tapi kok bangun tidur kayaknya capek ya, lelah gitu. Terus kita ngomong dikit, shh berisik gitu, dia bilang gitu. Karena dia juga sama kita, merasa ada perubahan dari tubuh mereka yang mereka juga nggak ngenalin. Terus sama anxiety-nya juga dong sama. kalau cowok tuh? Sama dong, kan dia juga punya hormon androgen, dia juga punya testosteron yang turun juga pada saat dia menjelang andropause gitu. Oke. Jadi sebenarnya kita berdua bermasalah gitu, gitu ya, kecuali kita mah berondong ya. Oh ya, oke. Itu lu glowing terus ya. Jangan nggak bisa keep up. Gitu. Yang satu Selalu berat, ada yang satu- caranya. Selalu ada Oh, cara. ini. Oke, bicara tentang cara. Apakah menggunakan seperti apa Bantuan ya, sex Dok? toys atau mungkin hal-hal yang biasanya tidak pernah kita lakukan dan kita memilih untuk melakukan Explore itu, hal-hal yang baru. itu hal yang bisa jadi jalan keluar. Itu boleh banget, itu salah satu dari solusi tadi yang kita bilang, kita sudah mulai bisa berkomunikasi dengan pasangan dan kita tahu apa yang kita mau atau mengeksplor sesuatu yang baru menggunakan sex toys misalnya. Itu adalah salah satu gitu ya, salah satu. Terus kemudian fantasi apa lagi sih yang kita mau, yang mau kita coba, itu bisa banget karena memang proses seksual atau berhubungan intim adalah salah satu bentuk komunikasi antara kita dan suami. Iya, Gitu. iya, Ya. Oke. Jangan takut untuk membicarakan ya dok. Enggak, sebenarnya tuh laki-laki juga nungguin gitu. Kalau lihat kita diam aja gitu, sementara dia kayaknya udah gerah gitu ya. Iya. Kok dia tidak, kok dia tidak bereaksi gitu Kalau kan? dilihat tuh dia udah rungsing ya. Kayak, Sementara kitanya kapan diam sih aja, gitu? kalem aja kayak gitu. Itu Kan juga dia bisa juga bikin dia jadi nggak pede mungkin ya. Ini dia masih mau nggak sih sama gue? iya, Itu kali betul, ya dok ya. betul. Ya kadang dia juga, ya it takes two to tango, selalu begitu ya. Ada aksi, ada reaksi. Aksinya ada, reaksinya nggak ada. Dia merasa percuma Oke, gitu. bicara Ya. tentang frekuensi, bisa dibilang ini sehat ketika kita melakukan berapa kali dalam Hubungan seminggu untuk usia 40 tahun ke atas nih. Jadi nggak 40 ada tahun. batasan tertentu. Itu kembali lagi tergantung dari aktivitas fisik kita ya. Kalau seharian ya itu tadi ya ada 20 kegiatan tadi. Masih ada nggak energi tersisa Kayaknya ya, 24 Dok, jam gitu ya. masih kurang gitu buat kita kerja gitu ya. Tapi sebenarnya sexual desire itu selalu muncul kok di antara 2-3 hari, selalu ada kepikiran kayaknya pengen ya gitu. Itu selalu ada biasanya gitu ya. Dulu waktu muda mungkin berapa jam sekali atau tiap hari ada desire-nya ke sana. Mungkin di umur-umur sekarang mungkin 2-3 hari sekali atau at least seminggu sekali. Oke. Gitu. Kalau ada banyak ya gue pertanyaan gue ya, gue Kayaknya kayak dia beri apa-apa berapi dong, gitu. nggak Dia apa-apa pengen dong. nanya terus Karena gitu ya. gini, banyak teman-teman saya juga dok gitu, itu yang dia minum obat kuat lah atau apalah perempuan gitu. bisa lah obat kuat Enggak, ada untuk laki dia ya. beli untuk suaminya Oh, beli untuk gitu. suaminya. Nah, itu gimana ya dok? Jadi sebenarnya ya itu tadi ya, guyonannya kan gitu. Kalau perempuan dianggap makhluk yang lemah, kenapa obat kuat buat laki-laki ya? Gitu. Itu dia.
Enggak, jadi memang iya kalau kebutuhannya ternyata itu dan ternyata terbukti dengan baik bisa membantu hubungan suami istri menjadi lebih baik ya why not? Boleh-boleh aja oke. gitu. Tapi mungkin Tapi atas kan supervisi dokter kali ya. iya dong, iya dong. Ya memang sih ada yang dijual bebas gitu ya. Secara literatur juga secara penelitiannya memang ternyata itu terbukti baik gitu ya. Cuman kan banyak disalahgunakan ya, gitu. oke. Yang jadi serangan jantung lah, yang jadi ya sorry to say ada yang sampai meninggal Iya, karena minum overdosis Iya. itu gitu saking pengennya dia Itu mungkin tampak kakek-kakek jantan. featuring anak muda gitu. Jadi kayak udah nggak kuat. Sebenarnya untuk menghindari yang kayak gitu-gitu tuh nggak ada salahnya loh. Sekarang itu sudah banyak informasi. Banyak dokter spesialis obgyn atau andrologi yang tersedia. Iya, dan urologi Dan- juga. iya, Dok, ya. Dokter sexual health juga banyak Nah, banget ini gitu yang ya. mau saya tanyakan dok, harus kemana sih kalau memang ternyata kita ngalamin masalah libido gitu, Iya. yang libidonya turun ya. Kalau yang berapi-api mah udah nggak usah berobat. Yang Emang iya dok, kalau berapi-api nggak usah berobat. Berapi-rapinya seberapa sih? Kalau setiap jam only hyper memikirkan ya. seks and seks lagi, yes, okay. Tapi kalau You masih- have to find someone Professional. gitu, yang nggak professional. normal ya. Tapi kalau Iya. hasratnya masih ada mah itu Iya. bagus. Nah, yang Itu udah bagus. hilang, dok, itu harus Itu pun kemana? kalau misalnya hasrat seksualnya juga berlebihan tapi bisa dijawab, itu juga normal-normal aja sebenarnya, Oke. nggak apa-apa gitu ada ya. partnernya. Ya, selama boleh. dianggap sebagai suatu masalah apabila mengganggu aktivitas hidup sehari-hari gitu. Jadi dia nggak bisa kerja, dia nggak bisa ngurusin anak karena terganggu sama pikiran-pikiran itu terus. Yes, itu Ada, Dok? ada suatu kendala. Ya, ada dong, ada yang seperti itu gitu. Oke, dia Ya. nggak konsen karena dia memikirkan itu terus. Iya, benar. Terus kemudian harus kemana? Ya sebenarnya kemana aja bisa. Kemana aja bisa. Bingung dok, Selama- tapi ini saya ngalamin nih dok ya, kayak saya kemarin Apa nyari ngalamin suami. penurunan? Sama dokter profesional ya. Dokter siapa aja seharusnya sekarang kan juga udah mulai banyak sekali conference tentang ini ya. Kita Iya, punya iya. Asosiasi Seks Indonesia. Oh, ada, Dok? Ada dong. Asosiasi Seks Indonesia. Nah ini aja saya Asik. baru tahu nih dok. Itu harus dokter yang masuk. Saya bisa nggak ya? Jadi asisten dokter dulu. Saya MC aja nanti. boleh banget gitu ya. Jadi banyak pengetahuannya di situ ya. Boleh banget. Nah, itu juga ada. Terus Asosiasi kemudian Seks ya Indonesia. di urologi juga bisa, di Oh, urologi androlog bisa, juga Dok, ya? bisa. Ya, di obgyn juga ada satu divisi yang menyebutkan tentang itu di urogynecology gitu ada juga. Dan sekarang terbaru adalah ada estetik gynecology. Nah, Itu ini mau justru aku bahas dok, selanjutnya. dok. Sabar. Sabar. Aesthetic gynecology. Oke, Dok. Tahu Ya. pengen tahu kamu? Jadi di estetik ginekologi itu adalah kita tidak hanya secara fungsi aja kita perbaiki, tapi looknya juga, gitu. Jadi kalau pada pasca melahirkan misalnya dengan berat badan yang tadinya meningkat banyak drastis, kemudian kita kurus, sama aja kayak pipi dia melorot juga bagian bawah, labia, bibir, kemaluan itu juga mengalami kisut, terus kempot, melorot, berlipat-lipat, jadi nggak seseger sepelampi dulu lagi gitu. Oke, aku Nah itu suka kita pemilihan perbaiki. kata pelampi itu. Terus kemudian dulunya bagus, glow gitu ya, sekarang jadi selangit, selangkangan hitam. Oh iya. Ya, itu. Kayak pernah lihat di mana ya? Jangan-jangan lihat sendiri. Ya itu tadi kita brightening lagi. Oh, bisa. Gitu. Ya Dan itu bisa nggak dong. bahaya ya, Dok? Enggak dong, enggak. Banyak banget kita bisa pakai bahan kimia bisa. Sama aja kayak kita Wajah. bleaching di kulit wajah semua kita aplikasikan di bawah sana. Ada radiofrekuensi, ada laser juga. bisa di RF Atau juga. bahkan bisa dioperasi juga. Tadi kita bicara tentang pleasure. Jangan-jangan tidak hanya secara fisikal, tidak hanya secara hormonal saja, ternyata bentuk anatominya juga berbeda. Kayak satu berubah, dua memang berbeda dari awalnya. Kayak misalnya pasien aku menikah 20 tahun, dia bilang aku orgasme bisa diukur dok, mungkin less than 10 times misalnya. Oke. Gitu, walaupun dengan komunikasi yang baik ya. Nah, dengan misalnya kemarin bisa orgasm, sekarang kok nggak bisa, walaupun dengan cara yang kemarin tuh yang dia inget-inget kalau Iya. aku diginiin aku bisa orgasm. Ternyata nggak bisa berhasil. juga, nggak berhasil. Begitu dilihat bentuk klitorisnya itu kecil banget dan tertutup dengan si clitoral hood.
Jadi dia ada tutupnya gitu, ada kupluknya gitu. Oke. Itu yang nutupnya terlalu besar, jadi mau digesek kayak apapun, mau kesentuh apapun, dia agak susah gitu untuk terjadi orgasm tadi. Ya memang walaupun itu klitoris ya, klitoris itu satu-satunya organ di tubuh kita yang fungsinya cuman pleasure doang. Nggak ada fungsi terhormat yang sekali lain. ya. Iya, fungsinya ya. hanya Fungsinya bersenang-senang. cuman itu, iya. Nggak ada fungsi lainnya di hidup dia. Jadi kalau ditanya cita-citamu jadi apa? Jadi Klitoris. Lucu banget itu. Bersenang-senang doang. Iya. Senang-senang. Asli Oke, nah itu. tapi kan kita selama hidup kan kita tidak pernah melihat organ orang lain ya. Misalkan, terus kita tahu dari mana dok kalau ternyata organ kita nih perlu. butuh di restorasi, Di atau rejuvenation. di rejuvenation. Ya, jadi biasanya memang kebutuhan itu selalu ada. Dulu orang selfie begini, terus selfie-nya payudara, terus bokong ya Brazilian butt. Sekarang orang selfie-nya Bisa ya, Dok, begini ya? gitu kan, karena si LDR Orang mana LDR itu? dulu. Oh iya, LDR itu benar-benar. Saya baru kepikir. Orang mana aja gitu kan ya. Terus kalau dia misalnya lihat porn movie, kok yang pink banget, kok punya aku, kenapa jadi hitam banget? Nggak jadi desain deh, hitam banget gitu. Ya, iya. ya kan. Banyak That's banget why menuju dia Roma. datang Gimana padaku. nanti nih? Kok gini, kok Milik hitam ya. banget? Oh coba pakai filter. Ya Pas itu ketemu, bisa. kok gini warnanya beda? beda. Iya Kita gitu. ngomong apa ya? Ya itu kejadian, itu Ada ya? kejadian, itu kejadian banget. Setiap hari selalu ada pasien yang kayak gitu. Gitu. Sekarang aku tahu kenapa dokter terlihat awet muda dan segar selalu. Karena tiap hari yang rejuvenation dibahas, itu. Iya, membahas itu. Dan Ah. kita yang paling penting adalah tahu tentang tubuh kita sendiri, Iya, gitu iya. ya. Dan orang selalu bilang masturbasi itu salah, dosa, iya. nggak boleh sama agama. Ya kalau pasangannya ada ya nggak apa-apa. Kalau pasangannya ada nggak ada, masa kita mau cari-cari siapapun laki di pinggir Iya. jalan gitu kan? Nggak Kasihan mungkin. banget. Bukan hanya kasihan, tapi itu kan Resiko penyakit ya, berisiko sama kita, penyakit menular seksual. Yang paling gila adalah risiko terjadinya kanker mulut rahim kalau kita bergonta-ganti pasangan gitu ya. Human papilloma virus itu ada di mana-mana, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi begitu dia stay di cervix, di mulut rahim kita dengan apa namanya tipe-tipe yang ganas, yang high risk, ya itu bisa menyebabkan kanker. Nah itu adalah satu-satunya kanker yang bisa dicegah dibandingkan dengan kanker yang lain. Kanker yang lain nggak ada. Kanker cervix atau kanker mulut rahim adalah satu-satunya kanker yang bisa dicegah. Nah itu makanya ya Lebih baik self service. lebih baik self Daripada- service, Tapi setia pada service yang lain. pasangan. Kalau iya. kita nggak pernah melakukan itu, terus gimana cara kita taunya dok? Apa dicoba eksperimen sampai kita nemu enaknya Enggak di dong, mana kan atau gimana? satu kita bisa ke dokter Yeni gitu. Oke, itu satu. Jawaban nomor Gimana satu ya. caranya? Ada dong pendidikannya. Ada dong. Wow. Banyak kok sekarang perempuan pasangan suami istri baru nikah 1 minggu 2 minggu dia datang, dok ajarin dong ini vagina yang mana sih sebenarnya. Aku sendiri sebagai pemilik tubuh kok nggak tahu vagina tuh yang mana sih, klitoris yang mana sih, yang bikin enak itu gimana. Suaminya juga, jadi dua-duanya sama-sama virgin, jadi mereka nggak tahu gitu ya. Mau apa mau gimana ya kita belajar tentang anatomi gitu. Ya, kita kasih tahu. Suaminya duduk sama aku di sini, dia juga posisi litotomi gitu ya, yang kalau di dokter kandungan kan ada hot seat-nya tuh. Nah, itu kayak gitu kita ajarin, iya. Lu udah ya? Oh kan sering Sana. diperiksa. Oh, oke. Tapi kan Terus? belum pernah kalau Pasangan belum setelah ini ya bikin janji. Gimana dok? duduk dibuka. Iya, terus ya dibuka terus kita ajarin this is the part of your intimate area gitu ya. Ada labia mayora, ada labia minora, ada klitoral, terus kemudian ada introitus vagina. Nah, ini masuknya di sini gitu. Ya Ada kan? loh, Benar. Ibu. Iya, Benar-benar. Gua senyum-senyum sendiri itu nggak nih, karena gua jadi otomatis inget zaman semuanya dulu. tahu sendiri Ya, gitu. karena kalau zaman dulu itu kan kayaknya tabu banget ya untuk kita ngomongin seksual aja itu tuh udah gitu. sulit. Iya, Akhirnya sama. kita nggak bisa menemukan kenikmatan saat berhubungan awal-awal untuk sebagian orang ya. Iya, kadang malah asal suami happy aja biar nggak jajan di luar ya udah. Nah, Tapi itu kita dia. nggak Itu satu yang salah. Karena sebenarnya berhubungan seksual tuh harus dua-duanya menikmati karena kita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan si pleasure tadi. Ya, sekarang juga satu asal suami happy ya kan. Kita faking orgasm aja biar cepat kelar gitu ya. 80% wanita menjalankan atau melakukan fake Faking orgasm orgasm. biar cepat kelar.
Gimana Ibu Lea? 2, Aku biar sih suaminya enggak, merasa aku jatuh. egois. Rugi tahu, ya kan? Udahlah kita capek ngengkes, ya kan? Ngengkes kan? Udah capek kita, masa kita nggak bisa menikmati? Benar gitu. banget, benar banget. Nah, itu yang harus Ya kita kan? komunikasikan sama suami gitu. Ya, Oke. terus kemudian kita kasih tahu lah ya gimana caranya, kemudian fase-fase tadi bagaimana bisa mencapai klimaks gitu. Dan ada lagi satu mungkin dia tadi ya katanya berhubungan seksual awal-awal tuh sakit banget. Itu tuh sampai terpendam di benak dia sampai pada saat dia punya suami dia nggak bisa berhubungan seksual karena saking takutnya kata orang sakit Kata orang, gitu. iya, oke. Oh, ada ya Dok ya yang kayak gitu tuh ya. Ada, Jadi ada. saking takutnya akhirnya nggak bisa menikmati. Nggak bisa berhubungan ya itu tadi yang kita sebut vaginismus Iya. tadi. Nah itu berbeda lagi. Boro-boro mencapai sexual pleasure baru begitu aja ditempelin aja udah nyeri gitu. Nah itu berbeda lagi. Kalau untuk wanita, nah ini nih pengalaman pribadi kalau saya ya udah masuk ke masa-masa perimenopause ini, yang jadi masalah tuh kadang vaginal dryness, ya Dok. Jadi yang tadinya awalnya pleasure karena udah dryness jadi kayak, aduh, Males sudah ya. tidak pleasure lagi dan kalau harus pakai pelumas kan akhirnya pakai pelumas nih ya solusinya. Ya kadang jadi Coba dipikiran bikin dulu. jadwal ke dokter Oh Yeni. sudah dong. Sudah ya. Aku ini pasien beliau. Jangan sedih. Kita kenalnya untuk dari pasangan ini tadi dryness ini. tapi memang iya betul. Salah satu bidang di estetik gynecology tadi itu adalah untuk mengurangi vulvovaginal atrophy namanya atau genitourinary syndrome of menopause. Jadi nggak cuman vaginanya yang gatel, yang kering, yang nyeri pada saat berhubungan, yang lubrikasinya nggak ada, tapi juga sering terjadi infeksi saluran kemih gitu. itu tuh. Iya kan, setahun bisa 2 kali, 3 kali mengalami itu. Nah itu kita perbaiki baik secara perbaiki kualitas dari kulitnya, dari mukosanya sampai dengan kualitas hormonnya sendiri gitu. Kebutuhannya sejauh apa? Itu banyak sekali pilihannya. Mau hormonal, mau non hormonal. Dok itu bisa BPJS nggak sih? Nggak bisa ya? Nanti kita sedang ajukan ya ke Iya Pak ajukan Menkes dok, ya. karena kan banyak yang punya masalah seperti ini dan Banyak nggak semua banget. punya Banyak uang dok. Paling ya enggak kan? hormonal treatment itu. Hormonal treatment sebenarnya murah, nggak mahal gitu ya. Tapi yang mahal adalah pemeriksaan screeningnya. Kita memastikan bahwa kita tidak memiliki bakat kanker, kita memastikan bahwa kita eligible untuk menggunakan hormon-hormon ini. Itu sebenarnya. Tapi kalau obatnya sendiri itu affordable banget gitu ya, bisa dibeli. Jadi gitu. mungkin pertama kesadaran untuk Langkahnya. cek hormon dulu gitu ya dok ya? Screening sih sebenarnya nggak hanya hormon tapi kayak screening payudara, USG payudara, USG Itu mulai umur kandungan. berapa dok? 35 tahun ke atas kita sudah screening karena di fase-fase itu kita sudah mulai perimenopause. Jadi Oke. kita sudah bisa mempersiapkan diri kita di 50 tahun dari sejak umur Itulah, 35 Dok. tahun. Kadang kalau saya bilang tentang perimenopause tuh banyak yang bilang kan masih muda. Masih Ya lama, kan, Dok? ya Masih kan? muda loh, masih sehat masa iya udah mereka kan taunya menopause, Menopause masa iya doang. udah menopause. Mensnya masih teratur gitu. Iya, Yes, betul. masih teratur, tapi fungsi-fungsinya semuanya udah declining. Itu yang harus kita jaga untuk tetap fit. Ya tentunya ya, selain kalau hormonal, kemudian alat-alat tadi itu udah ada di puncak banget gitu ya. Bahkan surgery itu udah. Tapi yang awalnya apa? Ya udah balik lagi olahraga, terutama weight training, angkat beban, tidur yang bagus ya, makan Tidur yang nutrisinya yang bagus. bagus. Itu lagi Tapi saya masalahnya kan itu konsultasikan. telur dan ayam ya. Iya. Karena hormonnya turun, jadi uring-urian nggak bisa tidur. Itu balik lagi itu. Akhirnya ya. makin turun, bingung Iya. kan? Nah, gitu. Nah kalau udah ketemu bahwa ternyata ini penyebabnya ada penurunan hormon, ya kita tinggal support, bisa tidur nyenyak lebih enak. Kalau kita udah terbiasa dengan treatment itu tadi dok, kira-kira bisa selesai pengobatan atau treatment ini dalam jangka waktu berapa lama ya? Dok? Ya kan proses aging itu terus berjalan ya. Jadi biasanya kita sebulan sekali dulu selama 3 bulan, terus nanti setiap 6 bulan lagi kita evaluasi. Karena 6 bulan gak ada keluhan boleh 8 bulan, 8 bulan gak ada keluhan 12 bulan. Masing-masing jaringan orang kan beda-beda. Ada yang sampai 18 bulan gak usah ketemu saya, dia baik-baik aja, oke fine. Ada yang baru 4 bulan, 6 bulan udah kering lagi, tolong lagi gitu. Boleh banget gitu. Itu balik lagi lifestyle. Kalau merokok, alkohol itu tentunya kerusakan jaringannya akan jauh lebih cepat.
Ada efek sampingnya nggak sih dok? Treatment, hormonal treatment atau treatment yang tadi dokter Ya. lakukan tuh ada Jadi, efek sampingnya? ya, selama memang itu indikasi untuk kita, saya rasa nggak usah khawatir tentang itu, karena dosis yang kita berikan juga sangat kecil. Jadi kayak kalau misalnya dosis-dosis obat normal dalam setahun, nih dosis hormon kita tuh kayak cuman seper 1 tahunnya gitu hariannya yang kita. Jadi itu benar-benar hanya untuk mengurusi gejala-gejala vasomotor kita atau gejala-gejala perimenopause, menopause yang kita alami. Aman berarti Tapi kan, nggak Dok? bikin Iya, karena nggak yang bikin berdesak. jadi bisa hamil lagi gitu. Terus enggak. banyak kan dok Takutnya jadi mitos subur ini banget gitu. nih. Nah salah satunya gitu, Enggak. seliweran ini jadi jangan nanti ini, jangan nanti itu gitu. Akhirnya takut cari Iya. pengobatan. Dia memang gitu. nggak sedominan pil KB. Kalau pil KB itu dosisnya jauh lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau ini sangat rendah hanya untuk mengatasi gejala-gejala keluhan-keluhan yang kita atasi. Oke, jadi tidak perlu takut cari pengobatan. Iya dong. Harus justru harus Harus ya, mencari jawaban. Nggak ada yang nggak bisa dijawab di dunia Iya. ini. Nah, Jadi ketika suka ada nih aku. Nggak ada yang nggak bisa dijawab. Semua ada jawabannya. ya Jadi kan? ketika ada sesuatu yang kayaknya kita ngerasa ini nggak seharusnya Yes, seperti ini, betul. kita harus cari tahu nih Betul. kenapa. gitu Dan ya. itu common di usia 40 plus. Saya ngalamin ya. Jadi cari tahu apa penyebabnya, identifikasi penyebabnya, cari bantuan ke profesional. Kita tuh berhak untuk memiliki masa-masa midlife atau perimenopause yang berkualitas. Betul. Gitu. Quality of life itu Nah, adalah goal dari iya. semua obrolan kita ini, Betul. rencana-rencana tindakan kita, sharing happiness with all the women out Iya. there. Ya itu sih, Iya. ya kan? Terima kasih Dokter Yeni Makasih yang banyak, sudah Dokter. menspesifikasikan diri untuk membantu Iya, perempuan para khususnya perempuan ya ini Dok. untuk melewati fase-fase perimenopause baik dari sisi kesehatan fisik maupun kesehatan seksual. Oke, nanti kita kasih di mana prakteknya. Iya, supaya betul. nanti Beliau bisa dihubungin via apa? Ada IG-nya, ada tempat praktek beliau, bisa iya. langsung dikulik dan dikontak. Iya, karena sekali lagi kita nih nggak sendirian kok mengalami fase ini ya Dok Betul, ya. Gitu. betul. Jadi sekarang di dunia ini sekitar lebih dari 2 juta perempuan ya. Not di dunia, di Indonesia lah. Lebih dari 2 juta perempuan mengalami fase ini. Nanti di tahun 2030 kita harus bersiap-siap di aging generation nanti, karena yang muda-muda sekarang udah nggak mau punya anak, jadi Iya. kita tetap berkuasa nanti Asik. sebagai penopang negara. Perempuan harus kuat, berkualitas hidup dengan baik, menjaga Dan keluarga, bahagia menjaga ya, anak-anak. Dok. Iya. Harus, itu Harus intinya. Kalau kita bahagia. nggak bisa bahagia dengan diri kita sendiri, gimana kita bisa buat orang lain bahagia? Nggak mungkin. Setuju. Terima kasih Dokter Yani untuk waktunya Dengan yang senang hati. sangat terbatas ini dan padat, tapi sudah meluangkan waktu untuk ketemu kita di Si Paling Podcast. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa ketemu lagi ya Dok. Kita Oh, bahas sure. sesuatu yang lebih menarik lagi. Pasti. Iya. Terima kasih Dok. Dan Sama-sama. juga kalau teman-teman pengen tahu lagi gimana cara menghubungi Dokter Yani, nanti kita kasih di sini. Siap. Saya Inga, Saya pamit Lea. dulu. Saya Dokter Yani, pamit. terima kasih Sampai banyak. ketemu. Bye. Bye-bye.